Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar bagaimana menulis latar belakang penelitian. Dalam menulis latar belakang penelitian, perlu dipahami bahwa latar belakang merupakan yang pertama kali dibahas dalam bab 1. Penjelasan yang dipaparkan dalam latar belakang sangat penting dalam rangka memberikan pemahaman dan meyakinkan pembaca bahwa penelitian yang diusulkan sangat penting untuk dilakukan. Dalam latar belakang diuraikan tentang alasan atau justifikasi mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan dengan menguraikan besaran masalah, keseriusan masalah, dan kesensitifan masalah. Sekarang kita lihat besaran masalah atau magnitude of the problem. Masalah penelitian yang akan diteliti harus didukung dengan data. Data yang ditampilkan sebaiknya aktual yang terjadi dalam waktu minimal dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, beserta penyebab dan dampak yang diuraikan dalam bentuk narasi. Contohnya, data pasien demam berdarah dengue atau DBD dalam 3 tahun terakhir di sebuah rumah sakit. Kemungkinan ada data yang mengalami peningkatan atau penurunan. Dengan data yang terlalu sedikit jumlahnya, akan sulit untuk dilaksanakan penelitian, kecuali untuk penyakit langka atau jarang ditemukan, seperti penyakit difteri, H5N1, MERS, dan sebagainya. Apabila data yang diperlukan masih kurang atau bahkan tidak ada, maka dapat menggunakan data pada rumah sakit dengan tingkat yang lebih tinggi, misalnya data dari rumah sakit pusat rujukan atau data nasional. Contohnya misalnya peneliti berniat meneliti mengenai ketepatan penentuan diagnosis pada pasien tertentu. Sementara di rumah sakit setempat data mengenai kasus yang dibutuhkan tersebut tidak ada, sehingga dapat menggunakan data pada rumah sakit dengan tingkat yang lebih tinggi atau rumah sakit khusus untuk pasien dengan kasus tersebut. Berikutnya adalah keseriusan masalah. Keseriusan sebuah masalah dalam penelitian dapat dilihat dari dampak yang akan timbul telah atau sedang terjadi dari masalah tersebut. Misalnya dalam hal penentuan kasus penyakit, dampak yang timbul apabila penentuan kasus menjadi lambat, tentu pasien akan lambat untuk mendapatkan pengobatan, sehingga pasien akan menjadi lama dirawat di rumah sakit. Tentu ini selain berdampak pada meningkatnya biaya kesehatan, ini juga akan sangat berdampak bagi kondisi ekonomi pasien dan keluarganya. Selanjutnya adalah kesensitifan masalah. Masalah penelitian dianggap sensitif bila masalah penelitian bertentangan dengan kultur atau budaya, ras, dan agama. Hal-hal yang digali biasanya hal yang tersirat, bukan tersurat seperti keyakinan dan sikap. Menurut Noto Atmojo, sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap sesuatu. Karena sifatnya yang tertutup, maka belum tentu hasilnya adalah hal yang sebenarnya. Namun bisa saja apa yang diungkapkan berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya karena merasa tidak enak atau belum percaya sepenuhnya terhadap penanya.
Contoh misalnya penelitian mengenai dukungan keluarga terhadap perawatan dan pengobatan pasien. Tentu belum tentu seorang keluarga mengungkapkan penilaian yang sebenarnya terhadap dukungannya pada pasien. Mungkin dia akan menjawab lebih mendukung pasien karena merasa tidak nyaman atau takut dengan penilaian dari keluarga yang sementara sakit. Selanjutnya, pemaparan data dukung ditunjukkan dengan gambar segitiga menunjukkan bahwa pemaparan yang lebih sedikit pada data global atau umum dan semakin banyak dikupas tentang data di tingkat bawah atau ujung tombak dalam pelaksanaan penelitian. Masalah yang didukung dengan data menunjukkan bahwa kejadiannya valid atau kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan fakta. Fakta-fakta tersebut diuraikan dalam bentuk narasi, disertai dengan justifikasi yang didasari oleh hasil penelitian orang lain, teori yang mendasari penelitian, pengalaman peneliti, misalnya dalam bentuk studi pendahuluan, dampak dari permasalahan, serta alternatif pemecahan masalahnya. Uraian substansi justifikasi tersebut ditunjukkan dengan gambar segitiga terbalik, artinya bahwa pemaparan data bersifat deduktif, yaitu dari hal umum mengerucut ke hal khusus. Semakin ke bawah uraian semakin terperinci, detail, dan makin fokus serta tajam. Latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Masalah terjadi saat harapan ideal akan sesuatu hal tidak sama dengan realita yang terjadi. Tidak semua masalah adalah fenomena dan menarik. Masalah yang fenomenal adalah saat menjadi perhatian banyak orang dan dibicarakan di berbagai kalangan di masyarakat. Latar belakang dimaksudkan untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin diteliti, pentingnya permasalahan, dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik dari sisi teoritis maupun praktis. Latar belakang masalah penelitian berisi informasi tentang suatu masalah dan atau peluang yang dapat dipermasalahkan agar ditindaklanjuti lewat penelitian, termasuk hal-hal yang melatar belakanginya. Latar belakang masalah berisi tentang sejarah dan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada suatu proyek penelitian, tetapi dalam peristiwa itu nampak adanya penyimpangan-penyimpangan dari standar yang ada, baik standar keilmuan maupun aturan-aturan. Dalam latar belakang ini, peneliti harus melakukan analisis masalah, sehingga permasalahan menjadi jelas. Melalui analisis permasalahan ini, peneliti harus dapat menunjukkan adanya suatu penyimpangan dan menuliskan mengapa hal itu perlu diteliti. Bagian-bagian latar belakang masalah menjelaskan mengapa suatu penelitian dilaksanakan dan apa yang ingin dicapai atau diketahui dari pelaksanaan penelitian tersebut.
fakta dan data yang mendukung ini harus dicantumkan. Banyak orang yang mengalami kesulitan dalam memutuskan apa yang akan dimasukkan dalam latar belakang masalah. Hasil-hasil penelitian apa yang perlu dikutip, mana yang akan diberikan dalam latar belakang masalah, dan mana yang tidak perlu. Sebenarnya jawabannya mudah. Hanya bahan-bahan yang mengarah kepada hipotesislah yang digunakan. Bahan-bahan tersebut disusun menurut urutan yang logis. Menurut Andrik Purwasito, latar belakang masalah setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi perhatian untuk dijadikan suatu latar belakang. Itulah yang disebut dengan latar belakang faktual atau identifikasi masalah yang relevan. Yang kedua, informasi kasus, baik secara langsung lewat pengamatan di masyarakat maupun lewat buku-buku referensi, dan hasil-hasil penelitian lain yang sejenis. Ini disebut latar belakang teoritis. Peneliti menghubungkan kasus yang satu dengan yang lain. Bagaimana kasus-kasus kontemporer berhubungan dengan kasus-kasus terdahulu, dan bagaimana antara teori-teori yang dapat menjelaskan fenomena perubahan tersebut dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga adalah tonggak problematik yang berisi berbagai persoalan yang akan dijawab dalam bab-bab selanjutnya. Latar belakang memberi alur berpikir sehingga mempermudah peneliti untuk mensistematisasi persoalan yang ingin dipecahkan. Setiap masalah yang akan dijawab sebaiknya diutarakan sebagai problematik yang akan dibahas dalam bab-bab berikutnya. Hal-hal yang perlu dikemukakan dalam latar belakang masalah adalah mengapa peneliti memilih isu tertentu, apa kegunaan penelitian tersebut untuk kepentingan praktis atau teoritis. Hal ini agar peneliti dapat menyusun latar belakang penelitiannya dengan baik, maka dia harus membekali diri dengan banyak informasi tentang isu penelitiannya, baik yang berdimensi praktis dan teoritis. Seorang peneliti dengan isu motivasi kerja harus dapat menjelaskan mengapa dia meneliti isu tersebut, apa akibat positif yang bisa ditimbulkan dari penelitian dengan isu tersebut. Dalam latar belakang peneliti bisa saja mencantumkan data atau pendapat-pendapat orang lain guna memperkuat alasan penelitiannya. Latar belakang masalah berisi argumentasi mengapa penelitian ini penting dilakukan, menggambarkan situasi dan kondisi baik secara makro maupun mikro, serta dilengkapi dengan fakta dan data-data lapangan. Menunjukkan sebab-sebab muncul dan terjadinya masalah. Dikotomi antara apa yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang ada. Munculnya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan. Mengemukakan kajian teoritis dibandingkan dengan fenomena yang ada, sehingga penelitian ini menjadi menarik, memberi manfaat besar, dan memang urgen untuk dilakukan. Latar belakang permasalahan merupakan kunci dari sebuah proposal penelitian. Karena logika penelitian dilakukan
berdasar pada adanya fenomena problematik yang harus diatasi. Sehingga latar belakang harus menunjukkan sistematika yang menjurus ke arah pemilihan suatu masalah tertentu. Masalah tersebut tentunya yang penting dan menarik untuk dilakukan penelitian. Pada tahap ini, peneliti sudah dapat mengidentifikasi awal permasalahan serta faktor-faktor utama yang menjadi penyebabnya. Pada kondisi ini sudah dapat diketahui variabel terikat atau dependen sebagai akibat dari pengaruh variabel bebas atau independen. Masalah yang sering dijumpai pada awal-awal penulisan latar belakang. Permasalahan adalah awal yang terlalu besar, terlalu lebar, dan tidak terstruktur. Meskipun konsep pembahasan dalam latar belakang permasalahan itu mengikuti pola piramida terbalik, namun awal yang terlalu lebar menyebabkan kita biasanya kehilangan fokus. Dengan pembahasan secara terstruktur mengikuti pola tersebut, memungkinkan kita memperoleh akhir yang mengerucut pada suatu masalah utama. Pada dasarnya, teknik menulis latar belakang harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, hal-hal yang ideal atau normatif atau harapan. Kemudian yang kedua adalah aktual atau fenomena yang teramati. Kemudian yang ketiga adalah adakah kesenjangan. Yang keempat adalah masalah utama. Yang kelima, konsekuensi apa yang muncul bila masalah tersebut dibiarkan. Yang keenam, di mana hal itu terjadi. Dan yang terakhir adalah intervensi apa yang relevan. Latar belakang penelitian berisi alasan rasional dan esensial yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta, data, referensi, dan temuan penelitian sebelumnya. Gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan sebagai dasar pemikiran untuk memunculkan permasalahan dan bagaimana penelitian mengisi ketimpangan yang ada berkaitan dengan topik yang diteliti. Kemudian berikutnya, kompleksitas masalah jika masalah itu dibiarkan dan akan menimbulkan dampak yang menyulitkan, menghambat, mengganggu, bahkan mengancam. Kemudian pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis, serta yang terakhir latar belakang penelitian berisi penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang diteliti dalam ruang lingkup bidang studi yang ditekuni peneliti.